Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan pada segmen ini, segmen yang terakhir, kita akan bicarakan tentang peta jalan dan tema tahunan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2021-2024. Kita sudah membahas bagaimana strategi implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental bertumpu pada beberapa komponen. Komponen gugus tugas yang menjalankan fungsi atau peran untuk mengelola semua kegiatan-kegiatan dan kerja-kerja terkait Gerakan Nasional Revolusi Mental. Kemudian komponen pusat perubahan yang akan berfokus pada perubahan cara pikir, cara kerja, dan cara hidup di tingkat masyarakat, dan komponen strateginya itu sendiri, yaitu kegiatan prioritas sesuai RPJMN tahun 2020-2024. Dan ini semua kita kristalkan menjadi sebuah peta jalan dan tahapan pencapaian yang akan memandu bagaimana kita berproses sampai tahun 2024 nanti. Bagaimana dengan peta jalan? Yang pertama, peta jalan kita disusun dengan fokus pada area-area tertentu. Semua kegiatan prioritas tetap kita laksanakan, tetapi setiap tahun ada area tertentu atau kegiatan prioritas tertentu yang kita berikan energi dan perhatian lebih. Tahun 2021 kita akan fokuskan pada revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dan sistem pendidikan. Lalu bagaimana dengan kegiatan prioritas 5 terkait kewirausahaan? Tentu tetap berjalan, tetapi tidak menjadi fokus atau perhatian utama kita. Prosesnya tetap dilakukan. Nanti pada tahun-tahun berikutnya kita akan satu persatu membahas atau memfokuskan pada tema tersebut atau area tersebut. Jadi tahun 2021 revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dan sistem pendidikan. 2022 revolusi mental dalam sistem sosial, penguatan pusat-pusat perubahan dan pembinaan ideologi Pancasila. Tahun 2023 dalam peta jalan kita, area fokus kita adalah pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan, dan pada tahun 2024 nanti peta jalan kita menentukan bahwa kita ingin membahas keberlanjutan dari Gerakan Nasional Revolusi Mental ini. Jadi itulah peta jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2021-2024. Sedangkan tahap pencapaiannya kita atur dengan memperhitungkan langkah-langkah maju atau peningkatan dari Gerakan Nasional Revolusi Mental itu sendiri. Pada tahun 2021 kita ingin mencapai penguatan perangkat gerakan sosial dan teknokratik Gerakan Nasional Revolusi Mental. Misalnya, kita ingin pada tahun 2021 ini seluruh kabupaten dan kota sudah mendirikan gugus tugas kabupaten atau gugus tugas kota untuk Gerakan Nasional Revolusi Mental. Ini adalah penguatan perangkat gerakan sosial dan teknokratik GNRM. Tahun 2022 kita mulai bicara tentang manusia Indonesia yang berintegritas, beretos kerja, dan bersemangat gotong royong. Di sini tahap pencapaian yang kita tetapkan adalah perluasan internalisasi revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila pada penyelenggara negara dan masyarakat. Tahun 2023 nanti kita ingin kalau manusia-manusia Indonesia sudah menguat nilai-nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royongnya, maka tahun 2023 nanti kita mulai melihat kultur-kultur dalam masyarakat yang berubah. Etos kerja meningkat, integritas meningkat di kampung, di dalam organisasi, di komunitas-komunitas, semangat gotong royong pun meningkat. Itulah tahap pencapaian tahun 2023. Dan tahun 2024 nanti pada akhir masa RPJMN kita ingin meneguhkan dan melestarikan budaya bangsa melalui
revolusi mental, nilai strategis instrumentalnya, dan juga pembinaan ideologi Pancasila. Inilah yang menjadi peta jalan dan tahapan pencapaian Gerakan Nasional Revolusi Mental. Sedangkan untuk tema tahunan kita sudah menyusun dengan melihat konteks dari masing-masing tahun. Kita tahu kita sedang berada tahun 2021 ini adalah tahun tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi. Maka itulah yang menjadi konteks kita dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental. Konteks tahun ini pandemi, nilai yang paling sesuai adalah gotong royong. Karena itu tema kampanye atau tema tahunan Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah bersama merajut negeri menghadapi pandemi. Tahun 2022 kita berharap kita sudah mulai bangkit pasca pandemi. Karena itu kita menetapkan bahwa etos kerja menjadi nilai yang paling penting. Dan tema kampanye kita pilih teguhkan tekad bangkit demi negeri. Tahun 2023 karena tahun 2023 adalah tahun persiapan untuk pesta demokrasi, maka kita berfokus pada nilai integritas. Nilai integritas kita akan menjaga kita untuk bisa menjaga Indonesia tetap bersatu. Karena itu tema kampanye yang kita pilih adalah jaga integritas diri untuk satukan negeri. Yang terakhir, tahun 2024 konteks kita adalah keberlanjutan program Gerakan Nasional Revolusi Mental. Karena itu semua nilai strategis instrumental kita rayakan dengan tema kampanye lestarikan budaya bangsa, teguhkan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bapak Ibu sekalian yang menjadi semangat dari Gerakan Nasional Revolusi Mental di dalam kampanye tahunannya. Nah, semua gerakan ini, semua program ini, dan semua strategi ini tentu harus kita pertanggungjawabkan melalui pengukuran capaian Gerakan Nasional Revolusi Mental. Gerakan Nasional Revolusi Mental akan kita ukur melalui beberapa indeks atau angka-angka capaian. Yang pertama adalah indeks capaian revolusi mental atau ICRM. Kemudian yang kedua, indeks karakter peserta didik dan indeks karakter siswa. Kita juga akan melihatnya dalam indeks pembangunan keluarga, indeks aktualisasi nilai Pancasila, dan indeks pembangunan masyarakat. Melalui pengukuran-pengukuran ini kita akan bisa menentukan apakah dalam program Gerakan Nasional Revolusi Mental kita sudah berjalan di arah yang tepat dan kita sudah menuju tingkat-tingkat yang kita inginkan, yaitu nilai integritas, nilai etos kerja, dan nilai gotong royong yang akan menghidupi bangsa Indonesia sebagaimana apa yang telah dinyatakan oleh Bung Karno pada tahun 1956 ketika beliau mengatakan dalam kehidupan sehari-hari praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental ini, kita berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi visi Bung Karno, Presiden Republik Indonesia kita yang pertama, pendiri negara Republik Indonesia kita. Melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental, melalui peran Bapak Ibu sekalian sebagai penyelenggara negara, kita wujudkan Indonesia yang berintegritas, beretos kerja, dengan semangat gotong royong untuk menuju Indonesia maju, menyongsong Indonesia Emas 2045. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa menjadi bekal untuk kita melangkah ke depan dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.